Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Dimanapun Anda berada, selamat siang, selamat pagi, Mas Bro. Di sini mumpung ada medianya Vario 150 kali ini ya. Ini enggak harus Vario 150, Vario 125, Vario 125 bohlam, yang kiles atau enggak kiles ini bisa jadi rujukan, Mas Bro ya. Bila sampean di sana mendapatkan kasus kayak gini, Mas ya. Jadi yang pertama dikeluhkan itu sepeda motor ini mati di jalan. Saya cek gitu ya, Mas Bro ya, itu skringnya putus kan. Memang untuk pengisian atau untuk daya listrik di sepeda motor kan mati semua instrumennya. Kita boleh cek dari skringnya di sini yang 25 ampere, Mas Bro ya, ini putus terus. Nah, kita cek dulu. Ini sudah saya ganti pakai skring cadangan ya. Ini dua kutub ini ada arusnya atau bisa menyala. Nah, berarti kan setrumnya benar di sini ya. Nah, dengan syarat skring relay kali 5 nya dilepas. Nah, kalau kali 5 nya dipasang dia langsung putus. Saya cek dulu ini pemperagakan dalam konsletnya skring 25 ampere selalu putus. Ini ya, ini nyala ya. Ini yang dari aki, langsung dari aki. Nah, yang ini setelahnya. Nah, kalau putus langsung berdampak di sini. Oke, ini kontak masih off. Kalau masih off, tancapkan dulu aja. Oke, gini. Nah, boleh gini. Sekarang kontak di on kan atau knopnya diputar. Nah, ini udah giles yang ini. Nah, ini nempel. Duh, nyala, goyang terus. Nah, remote-nya. Nah, knop diputar. Udah benar. Ini udah hijau. Oh, udah hijau. Knop diputar. Ini lampu, perhatikan, langsung putus, Mas Bro. Langsung putus. Dites, saya sudah habis banyak ini untuk pengetesannya. Karena berhubung ini selalu putus terus, saya modifikasi skringnya menggunakan yang model pakai helai kabel. Nah, ini saya sediakan banyak karena menghemat relay skring. Nah, ini ambil satu helai, digulung sini aja, satu helai aja. Oke, ini buat ngetesnya, Mas Bro ya, karena selalu putus, Mas Bro. Nah, untuk ngeceknya lagi, ini boleh dilepas kayak tadi saya bilang. Kalau ini dilepas, semua instrumen bisa menyala. Nih, knop diputar dulu ke off. Loh, hilang. Nah, gini, Mas Bro. Ini sembari apa ya, bisa menghemat ya, sharing, Mas Bro. Kalau skringnya gampang putus-putus terus, kita yang di bengkel kan apa ya, kehabisan skring bisa, belum tahu penyakitnya, belum pasti, bisa menggunakan. Nah, ini digulung satu helai aja dari kabel yang ada serabutnya itu, ambil kayak sini, cukup pasang lagi di sini. Oke. Nah, sekarang ini dipasang di minus ya, minus sasis atau aki boleh, karena sama sasisnya terhubung ke minus. Nah, ini oke. Sekarang untuk instrumennya, karena diputar mau menyala ya, tuh ada sinyal atau indikator cek engine ya. Tadinya sudah konslet ini cek engine-nya, dan suara full pump dengung. Kalau kondisi seperti ini full pump bisa dengung. Itu ya, sekali lagi. Nah, jadi seolah-olah kayak nggak ada masalah dengan catatan relay kaki 5 nya dilepas. Kalau dipasang seperti tadi putus. Nah, ini apa penyebabnya, Mas Bro? Jadi setelah ditelusuri, Mas Bro ya, relay kaki 5 ini adalah dia kerjanya kalau sepeda motor diam, sepeda motor baru di on, kontak di on, mode ceklek, dia ngambil strum dari aki ini, disalurkan ke ecu di sini. Ini ada kabel hijau dan merah garis kuning ya, dia dihubungkan dulu, ceklek, ngambil strum di sini, diolah buat hidupin elektrik starternya atau double starter atau starternya di sini. Kalau sepeda motor sudah hidup, ganti ini jadi supply dari regulator atau spool, dia dirubah untuk bisa mengecas lagi
di aki sini ya, makanya ini geraknya di sini. Ini aki yang plus misalkan ya, plus ya di sini. Dia geraknya di sini dulu, ceklek di sini. Nah, starter sudah kontak di on ya, dia ceklek pindah ke sini. Nah, di sini starter dihidupkan, sudah motor hidup, ceklek pindah ke sini, ngecas ke aki seperti itu. Jadi kalau ini dilepas kok nggak konslet, bukan relaynya Mas Bro, relaynya sudah benar. Jadi kenapa screennya selalu putus, yang jadi soal di sini Mas Bro. Nih, ini agak waspada ya kalau sampean screennya sering putus, screen 25 ampere pada Vario sering putus. Nih, waspada untuk ECU-nya itu sudah kemungkinan besar, atau saya menilai menurut pengalaman saya itu 99% ECU-mu jebol. Untuk membuktikannya lagi bagaimana? Ini ada kabelnya di sini. Dia sistem pengisiannya yang jebol. Kalau untuk injeksinya sepertinya masih bisa, karena tadi full pumpnya masih dengung. Ini berhubung nggak ada selahannya sih, atau engkolannya, jadi nggak bisa dihidupkan. Ini sepertinya kalau relay kakilinya dilepas masih bisa dihidupkan, walaupun daya listriknya nanti pengapiannya hanya mengambil dari aki-akinya habis, ya wis, sepeda motor juga tetap ujung-ujungnya mogok. Tapi kan lumayan bisa dihidupkan. Nah, ini udah blast kalau kayak gini. Oke, untuk pengecekannya bagaimana, untuk salah satu mendiagnosanya lagi yang permasalahan di mana, ya pastinya yang pertama kabel-kabelnya diselidiki Mas Bro ya. Diselidiki dulu apa yang ada yang konslet, ada yang putus, diselidiki. Kalau udah ketemu relay kaki 5 dilepas, screennya aman, tapi kalau dipasang selalu putus. Nah, ini ECU-mu wadugaan sudah rusak atau jebol. Nah, ngeceknya lagi bagaimana agar lebih pasti gitu ya, karena ini harganya agak lumayan. Di sini untuk soket yang di bawah ini kita abaikan aja yang kaki 3 ini, karena kaki 3 ini jarang lagi kasusnya, jarang bermasalah. Yang bermasalah sering itu di sini yang ada 2 soketnya ini. Nah, ini tolong diperhatikan. Di sini ada, oh ya, kontaknya masih on, matikan dulu. Ada 2 kabel besar, hijau dan merah garis kuning. Ini hijau ini adalah ground atau sasis, ground dari minus dari kutub aki atau sasis, bisa itu sama, di sini sama. Nah, kalau yang ini saya bilang tadi, dia waktu mesin belum menyala dia ngambil setrum dari aki. Kalau sudah mesin sudah menyala, dia mengeluarkan lagi setrum untuk mengecas aki. Jadi fungsinya ini sebagai kiprok juga. Kiprok kalau di sepeda motor konvensional atau yang misah kiproknya ya, GDI misah, itu ini kiprok juga kayak gitu Mas Bro. Oke, sampai sini udah pahami dulu jalur kabelnya seperti apa. Bila sudah, saya dekatkan dulu. Di sini tadi sebelah kiri adalah minus Mas Bro ya. Oke, minus. Nah, ini untuk test pen-nya boleh dihubungkan ke sasis. Mana sasisnya? Ini aja boleh dites dulu untuk ke aki, nyala enggak? Oh enggak, berarti groundnya kurang. Nah, ini kayaknya ya, sana ya. Nah, kontak di on ya, dari sini yang minus tadi ini, yang kiri ini ya, dari ini minus. Bentar, ada anak kecil ngaji. Oke, sekali lagi ini minus kan, kalau kan seperti ini. Nah, minus itu kalau seperti ini, nah, dihubungkan, kelihatan ya. Nah, kabelnya di sini nih, pojok sendiri ya kabelnya ya. Kalau di kontak di on, minus sampai minus kan harusnya nggak nyala Mas Bro ya. Kalau kita ke aki misalkan nih, ini aki, ini yang kutub minus, ini plus. Kalau plus ya nyala, kalau ke minus nggak boleh nyala, patokan seperti itu. Minus sama minus nggak boleh ada nyala, lampunya nggak boleh nyala, kecuali dia setrum AC, mungkin ada kemungkinan, tapi ini udah DC. Nah, sekarang kontak dihidupkan atau kenop diputar. Tuh, ada arusnya Mas Bro. Ini nggak boleh, catatan sekali, ini nggak boleh, karena ini sebagai regulator atau kiprok ya. Kalau kiprok itu arusnya searah, minus ya minus, nggak ada strum jebol. Nah, kalau di sini ya ini plus, wajar harusnya plus, tapi kedipnya ya aneh ya. Kok kedip juga gini, juga nggak betul ini. Nah, sampai sini bisa disimpulkan ini sebagai cara mudahnya lagi untuk memastikan kenapa screen 25 ampere di Vario 150 atau Vario selanjutnya yang masih menggunakan ACG starter ya, ACG starter itu
screen udah selalu putus, ganti putus, bahkan dikasih kabel yang besar sekalipun. Ini untuk pengganti screen, contoh ya, screennya dicopot, dikasih kabel yang besar gitu, misalnya paku dibengkokkan, itu selalu putus atau panas. Bahkan di sini kabelnya bisa sampai panas ya, kayak kita menghubungkan kabel dari plus ke minus gini, plus ke minus ya, cek ya, kabel pasti kebakar kayak gitu, udah short mas bro. Intinya ada short di sini, di dalam ecu dari sepeda motor tersebut. Itu pengobatannya bagaimana ya, kalau sampai ada yang bisa servis monggo boleh servis, tapi kalau masih nggak bisa ya, mau nggak mau sampai harus menebus ini yang baru atau yang second atau yang masih berfungsi lah, kayak gitu mas bro. Ini sepeda motor yang Vario 150 yang keyless ya, yang keyless. Ini juga bisa, aslinya bisa juga jadi patokan kenapa screen 25 ampermu sering putus. Nah kayak gitu, nanti ngeceknya simpelnya seperti itu mas bro, paling simpel. Ini ground, kalau dipasangkan ground, dia dihubungkan lagi ke respen ini, respen biasa seperti ini, hanya lampu, kok selalu putus. Setelah kontak di on ya kok selalu putus. Kontak di on, dia arus minusnya kok negatifnya dapat setrum. Ini nggak boleh mas bro. Jadi di dalam sini ada sirkuitnya yang jebol, minus ya minus, nggak bisa nyala gitu mas bro. Ini lumayan lagi. Jadi harus waspada, harus lebih memahami ya jalur-jalurnya apa, kabelnya apa, apalagi kita di dunia perbengkelan, biar konsumen juga nggak gelo gitu ya. Kita sudah memvonis ini, konsumen beli kok masih nggak berfungsi, wah kayak gimana kan, kayak gitu kan. Ini udah fix, kalau ini udah fix ini, walaupun pengetesannya sangat sederhana mas bro. Nah kalau sampai punya scanner itu bisa mudah lagi. Ini dipasang, tapi screen 5 ampernya, screen 5 kakinya nggak dipasang. Nih ya, kayak gini. Nih, kalau di screen, kalau kaki 5-nya ini dipasang, selalu putus screennya. Ini kontak di on, knob diputar dulu, kan knob full pump nyala ya. Nah ini kalau ada scanner sampai bisa lebih meyakinkan lagi konsumen. Ini ada DLC-nya, mana? Nah ini. Untuk diagnosa atau scanner, dia karena ada setrumnya bisa lewat, bisa menyala. Tapi saya cari Honda dulu, kita yang buat pengecekan sederhana aja, yang cepat pakai auto scan atau apa ini. Oh, ini knob udah on ya mas bro ya, ininya nyala kok ya. Ini salah satunya lagi untuk memastikan ecumu itu bermasalah atau error atau jebol. Tuh, dihubungkan, dia nggak mau menghubungkan, mau meru ecu, nggak mau. Ini lama sekali ditunggu juga, nanti ada tulisannya gagal. Ini lebih memastikan lagi, walaupun knob diputar, scanner menyala. Tunggu coba, ini pakai auto scan jadi agak lama. Oke, saya cepatkan dulu aja. Nah kayak gitu mas, komunikasi dengan ecu gagal. Ini salah satu wis dapat dipastikan ecumu itu jebol ya. Coba yang ini, yang Indonesia, kita cari Vario 150 tuh, karena ini harganya lumayan mas bro. Jadi kalau salah mau vonis, wah gimana ya gitu loh, harganya kurang lebih 1.400.000 apa 1,5 loh ya. Komunikasi gagal, walaupun knob bisa dinyalakan dan dimatikan. Loh mati ya, bisa loh, tapi nggak bisa kebaca dengan scanner ya mas bro ya. Jadi sampai sini wes agak ada gambaran untuk Vario 150 125 yang pakai radiator ya. Kalau Vario yang 110 enggak, yang itu kan beda tuh mesinnya, itu juga beda nanti penanganannya. Ini yang ada radiatornya Vario 125 150 boleh pakai cara seperti ini. Kalau screen 25 ampernya sering putus-putus, sampai ngeceknya pakai kabel gini aja, jadi nggak banyak makan biaya untuk tesnya. Nah, ini selain putus, wah screennya dapat habis banyak. Terus kalau relay kaki 5-nya dilepas, kok screennya nggak putus ya. Ini pantas kalau dipasang langsung putus lagi mas bro. Terus ada bunyi full pump, terus dicek lagi di sini.
arus negatifnya di kabel negatif ini ada arusnya, setelah knock diputar atau kontak di on kan, ini ecumu sudah jebol. Mau nggak mau ya harus menebus ecu yang masih oke, atau yang loa atau yang second yang masih oke, nggak masalah. Atau yang baru sesuaikan aja dananya. Terus dua kabel ini aja, ini abaikan dulu aja. Ini jarang sekali nih kabel 3 ini untuk elektrik starternya atau ACG starternya. Ini jarang lagi kasus, jarang sekali kasusnya yang bermasalah di sini. Ini jebol. Oke, ini saya apa pasang, nanti langsung putus. Sekali lagi. Nanti bunyi ada percikan apinya. Konak di on tuh ya, putus kan ya, wis springnya putus lagi. Ini tinggal bicarakan dengan yang punya untuk menebus ECM atau ECU yang barunya, untuk agar sepeda motor ini bisa berfungsi kembali. Ya Mas Bro ya, sampai sini saya tidak paham ya tentang spring 25 ampere di sepeda motor Vario, gampang putus. Bisa ini dulu informasi hari ini, semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini atau yang bermanfaat bisa terus. Selamat, salam,